Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8. Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun tes evaluasi atau tes hasil belajar di dalam modul. Teman-teman, saya akan menyampaikan ini sangat teoritis teman-teman. Jadi nanti banyak yang tahap-tahap yang akan kita skip, tetapi teman-teman bisa memahami bagaimana kita menyusun tes secara umum atau menyusun penilaian secara umum. Kenapa? Karena ini kita perlukan sebagai seorang guru ketika kita misalnya membuat penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, bahkan ketika kita membuat soal ujian sekolah misalnya, maka kita memerlukan teori-teori seperti ini. Walaupun di dalam penyusunan modul tidak serta-merta kaku dengan sistematika yang nanti akan saya jelaskan. Jadi masih ada hal-hal yang memang bisa kita lompati, bisa kita skip di dalam pembuatan tes evaluasi dalam modul. Nah, nanti di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang ke-9 teman-teman, nanti akan kita buat semacam suplemen begitu, karena kita masih punya 2 item yang belum kita bahas, yaitu petunjuk siswa tentang penggunaan modul dan petunjuk guru, yang nanti akan saya jadikan satu materi ini, plus nanti bagaimana cara mengisi kantong tugas atau mengumpulkan tugas akhirnya. Nanti akan saya coba umumkan, pengumpulan terakhir adalah tanggal 19 Juni 2020. Karena nanti awal Juli kita sudah masuk ke pelatihan penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube atau pembuatan modul yang tingkat lanjut. Nah, teman-teman yang nanti dinyatakan selesai atau tuntas di dalam pelatihan modul dasar ini atau modul konvensional tadi itu, maka nanti teman-teman bisa meneruskan. Itu pun bersifat opsional, teman-teman boleh meneruskan, boleh tidak. Tapi teman-teman ketika sudah dinyatakan tuntas di dalam penulisan modul yang awal, yang dasar ini, teman-teman berhak mendapatkan sertifikat 32 jam. Baik, di pertemuan yang ke-8 ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun tes evaluasi. Yang pertama adalah penilaian itu apa, teman-teman? Jadi penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Informasi ini bersifat umum. Jadi banyak hal yang bisa kita amati ketika siswa itu belajar. Dan itu termasuk informasi. Kita bisa menuliskan nilai misalnya, memberikan nilai siswa 80 misalnya. Maka di sini bisa kita terjemahkan apapun. Nah, informasi yang mengerucut menjadi 80, inilah yang kita sebut dengan informasi. Sikapnya bagaimana ketika pembelajaran, keaktifannya ketika pembelajaran, tes penilaian harian, ada tes tengah semester, ada tes akhir semester, dan seterusnya. Ini adalah informasi. Nah, informasi ketika dia mendapatkan atau kita memberikan nilai 80, maka sebenarnya kita memiliki banyak informasi yang ada di sini. Tentang hasil apa, teman-teman? Tentang hasil pada ranah sikap. Khususnya teman-teman yang mengajar PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan yang kedua adalah PKN atau PPKN. Karena teman-teman wajib menilai sikap untuk 2 mapel ini. Ranah pengetahuan untuk semua mata pelajaran dan ranah keterampilan juga untuk semua mata pelajaran. Yang dilakukan secara terencana, artinya apa? Di awal tahun pelajaran kita sudah membuat perencanaan bahwa nanti penilaian itu ada misalnya penilaian harian yang kita tentukan, ada penilaian tengah semester kalau ada penilaian akhir semester. Tentu juga nanti akan kita tentukan ada keaktifan, ada bermacam-macam misalnya nilai kinerja juga. Nah, bermacam-macam inilah yang kita susun di awal tahun pelajaran. Itu nantinya terencana dan sistematis, teman-teman. Sistematis pelaksanaannya maupun soal yang kita beri.
selama dan setelah proses pembelajaran. Jadi semua proses pembelajaran itu bisa kita nilai peserta didiknya dari sudut pandang apapun. Bisa dalam jurnal, dalam bentuk jurnal, artinya bentuk catatan, deskriptif, ada yang bisa dalam bentuk tes, dalam bentuk angka, dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya kita menilai siswa semester 1 misalnya, maka ada kurun waktu. Nah, penilaian hasil belajar ini berperan untuk membantu peserta didik untuk mengetahui capaian pembelajaran. Ini sangat penting ketika kita bicara dalam konteks modul, teman-teman. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa modul itu bersifat mandiri, maka ketika peserta didik itu menggunakan modul dan menilai dirinya sendiri, maka di sini sangat penting bagi peserta didik untuk mengetahui kecapaiannya atau ketercapaiannya di dalam mempelajari materi tertentu, tuntas atau tidak tuntas. Maka yang menentukan adalah penilaian hasil belajar secara mandiri. Nah, di sini tentang kelemahan dari siswa tersebut, mana yang tidak saya kuasai, dan kekuatan mana yang telah saya kuasai atau yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini juga penilaian hasil belajar juga merupakan parameter, artinya ukuran tentang tingkat kecapaian kompetensi minimal yang menjadi batas dari ketuntasan belajar, sehingga kita kenal dengan KKM. Di awal tahun pelajaran kita sudah menentukan KKM, tentu banyak hal yang kita pertimbangkan ketika kita menentukan ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal. Misalnya ketika saya menentukan 70 di kelas A misalnya, maka di sini sudah saya pertimbangkan tentang kondisi siswa, sarana, tingkat pengetahuan awal siswa misalnya saya mengajar fisika. Nah, ini akan menjadi penting, teman-teman, ketika kita menentukan ketuntasan minimalnya. Teman-teman menentukan yang lain 75 misalnya, lebih tinggi dari saya, tidak ada masalah karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah prinsip dari penilaian hasil belajar. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Ini sangat penting. Soal yang kita buat itu adalah soal yang mengacu kepada tujuan pembelajaran. Nanti akan saya jelaskan di agak-agak akhir nanti tahap-tahap dari cara menyusun tes evaluasi atau penilaian hasil belajar. Maka patokan kita yaitu tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Yang kedua, teman-teman, merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Artinya apa? Artinya ketika kita mengajarkan misalnya materi pengukuran, maka tes atau isi tes yaitu tentang pengukuran juga. Tidak boleh saya mengajarkan pengukuran tetapi tesnya dalam misalnya vektor misalnya tesnya atau gaya misalnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini prinsip dari penilaian adalah apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita tulis di modul itu menjadi bahan bagi peserta didik untuk menyelesaikan tes. Yang ketiga, bentuk soal yang dibuat bervariasi. Nah, ini tergantung pada karakteristik dari materi atau pelajaran yang teman-teman ampu. Bisa teman-teman menggunakan multiple choice, bisa teman-teman menggunakan uraian. Jadi tergantung bagaimana teman-teman mengukur kemampuan siswa agar teman-teman mendapatkan informasi dari hasil belajar atau tes hasil belajar tadi. Yang keempat, teman-teman, yang keempat di sini didesain sesuai dengan kegunaannya. Jadi sangat banyak tes yang kita buat sebenarnya itu bergantung pada kegunaan masing-masing. Contoh misalnya anak SMA
ingin memilih jurusan IPA, IPS, atau bahkan bahasa. Maka di awal kita akan mengetes kecenderungan dari siswa itu ke jurusan apa. Nah, ini bisa kita lihat. Apakah ke bahasa, ke jurusan IPA, atau ke jurusan IPS. Maka akan sangat berbeda dengan penilaian harian yang kita buat. Replacement test atau tes penempatan seperti ini akan berbeda dengan penilaian harian yang kita buat. Kalau tes dengan tujuan untuk penempatan jurusan seperti ini, maka dia akan bersifat umum. Bahkan bisa jadi bersifat survei. Tetapi kalau tes penilaian harian punya fungsi yang berbeda, karena di sini adalah bagaimana kita mengukur pemahaman siswa untuk memahami materi tertentu. Yang keempat, teman-teman, yang kelima, memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Reliabilitas ini pasangannya adalah validitas, teman-teman. Kalau valid itu artinya sah, kalau reliable itu artinya ajek. Apa artinya ajek itu, teman-teman? Ajek itu ketika tes ini kita gunakan di tempat A dengan di tempat B, maka hasilnya akan cenderung sama. Itu artinya ajek. Nah, bagi kita sebagai seorang guru yang tidak melakukan penelitian, misalnya kalau kita menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, maka hal ini wajib, teman-teman. Validitas dan reliabilitas ini wajib. Tetapi bagaimana kita menyiasati kalau kita sebagai seorang guru, maka ketika kita menggunakan soal itu di kelas A misalnya, kita bisa menganalisis validitas dan reliabilitasnya. Nanti misalnya tahun depan kita gunakan, kita sudah punya soal yang valid dan reliable. Nah, itu kita pilih terus, karena kebanyakan dari kita itu kan mengajar materi yang sama. Misalnya saya guru fisika, pasti mengajar fisika lagi, dan materinya juga sama. Maka soal itu bisa kita pilih berdasarkan validitas dan reliabilitas. Kita akan punya tabungan dan itu bisa kita gunakan. Nah, itu bisa kita siasati seperti itu, karena kita tidak dalam konteks penelitian. Yang terakhir, teman-teman, yang keenam, alat pengukur keberhasilan belajar siswa. Tentu, tes ini akan menjadi tolak ukur atau alat ukur apakah siswa itu tuntas atau tidak tuntas. Nah, jenis tes, teman-teman, tentu teman-teman sudah sangat paham dengan hal ini. Ada tes uraian atau subjektif tes namanya. Bentuk pertanyaannya atau perintahnya menghendaki jawaban berupa uraian dengan kalimat yang cukup panjang. Jadi ini teman-teman sudah sangat paham dengan hal ini. Yang kedua adalah bentuk pertanyaannya atau perintahnya itu menuntut penjelasan atau komentar atau penafsiran, membandingkan, dan sebagainya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang kita buat di dalam bentuk uraian itu menuntut peserta didik untuk menjelaskan lebih panjang lagi. Yang ketiga, teman-teman, jumlah butir soalnya umumnya terbatas. Kalau jumlah itu terserah teman-teman. Kalau di sini antara 5 sampai 10. Yang keempat, pada umumnya butir tes uraian ini diawali kata jelaskan, ada terangkan, ada uraikan, atau kata-kata yang serupa dengan itu. Teman-teman tentu sudah sangat familiar dengan ini. Yang kedua adalah tes objektif, teman-teman. Tes objektif artinya apa? Yang terdiri dari butir-butir soal items yang dijawab dengan jalan memilih, teman-teman. Apa saja macam-macamnya, teman-teman? Di sini ada true and false test, artinya tes benar atau salah berbentuk pernyataan singkat. Ada matching test atau menjodohkan, teman-teman, atau completion test atau tes melengkapi di sini. Jadi semacam isian singkat begitu. Fill in test juga sebenarnya sama dengan ini. Jadi seperti isian singkat begitu. Ada multiple choice item test, artinya ini yang kita sebut dengan pilihan ganda. Tentu dengan bermacam-macam. Ada yang kalau teman-teman mengikuti soal-soal SNMPTN, soal-soal SNMPTN atau SBMPTN, itu ada tipe pilihan ganda biasa A, B, C, D, E,
atau kalau teman-teman SMP itu sampai D. Ada yang 1, 2, 3, 4, ada yang soal sebab akibat. Ini termasuk soal-soal objektif yang termasuk dalam multiple choice item test. Nah, sekilas saya ingin berbagi dengan teman-teman soal lots dan soal hot. Sebagai catatan teman-teman, agar teman-teman tidak bingung, nanti pasti ada pertanyaan seperti ini. Apakah di modul kita buat soal hot atau soal lots? Atau cukup ada soalnya saja? Saya tidak pernah memasang target yang tinggi, teman-teman. Saya ingin pelatihan modul itu menjadi sangat sederhana dan teman-teman merasa mampu dengan cara yang sederhana itu. Sehingga kalau teman-teman mampu membuat soal hot akan jauh lebih baik. Tetapi ketika pemahaman tentang soal hot ini tidak utuh, teman-teman, atau setengah-setengah, maka tidak perlu kita paksakan. Karena dalam konteks modul, nanti modul ini tentu akan kita perbaiki secara terus-menerus soal itu. Bukan berarti kalau kita tidak paham soal hot, terus kita tidak mencantumkan tes di dalam modul, itu yang salah. Artinya selama kita memahami bagaimana prinsip dari penilaian itu, maka di sini otomatis harus ada tes di dalam modul. Jadi tidak ada tuntutan, karena saya ingin membuat pelatihan modul ini sangat sederhana. Kalau kemarin ada yang menuntut harus ada daftar pustakanya, silahkan. Tapi saya tidak menuntut itu. Makanya kemarin saya tambahkan di template yang baru itu ada daftar pustaka. Nah, perihal soal lots dan hot ini, teman-teman. Jadi apa soal lots itu, atau lower order thinking skills? Jadi di sini ada S-nya. Kemampuan kalau mudahnya itu tingkat C1, C2 dan C3. Teman-teman sangat paham hal ini. Kalau yang hot itu meliputi C4, C5 dan yang terakhir adalah C6. Ini teman-teman bisa baca di taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ini adalah pijakan utama ketika menerapkan K13. Nah, kalau teman-teman mampu menggunakan atau membuat soal hot, tidak ada masalah, justru lebih baik. Kalau tidak mampu, soal yang biasanya teman-teman buat saja, tidak apa-apa. Asal di modul itu ada soalnya. Kalau dalam konteks pelatihan itu. Tapi ketika dalam konteks keseharian kita sebagai seorang guru, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengupgrade diri. Artinya terus belajar untuk membuat soal hot. Nah, bagaimana prosedur penilaian hasil belajar, teman-teman? Makanya saya sampaikan secara teoritis. Apakah di modul perlu? Saya rasa tidak perlu, tetapi perlu teman-teman nanti kalau membuat soal PTS atau PAS atau bahkan soal ujian sekolah misalnya. Yaitu menganalisis SKL, KI, KD, ini yang kita bahas di pertemuan yang kedua, teman-teman. Bisa teman-teman lihat nanti, termasuk ini juga KD ke IPK, IPK ke soal. Atau IPK ke tujuan pembelajaran dulu baru ke soal. Nah, setelah itu teman-teman, soal ini belum dalam bentuk soal tetapi menyusun kisi-kisi dulu dan kartu soal. Ini secara teoritis, teman-teman. Apakah di modul perlu membuat? Tidak usah membuat, harus ada kisi-kisinya, harus ada kartu soalnya. Tapi teman-teman untuk membuat soal harus berpijak kepada IPK dan tujuan pembelajaran. Ini yang tidak boleh dilawan. Jadi soal yang nanti dicantumkan itu benar-benar ingin mencapai tujuan pembelajaran. Terus menyusun pedoman perskoran, nanti ada ini ya. Karena kita dalam konteks modul, maka anak-anak harus bisa mengetahui bahwa kemampuan saya itu sudah tuntas atau belum. Kalau belum, apa yang dilakukan? Nah, itu adalah fungsi dari modul. Yang terakhir adalah melakukan analisis kualitatif setelah soal sebelum soal ini diujikan. Nah, kalau ini kita bicara dalam konteks penelitian, teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita melakukan hal ini. Di dalam modul tidak perlu. Nah, teman-teman, kita nanti jangan lupa mengisi daftar hadir daring, mengetik sama persis ini. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu soal yang ada di dalam
template modulnya. Silakan teman-teman, ini ada di bagian akhir. Silakan scroll ke bawah teman-teman. Kita cari ke bawah terus. Nah, ini teman-teman, ini adalah petunjuk lokalnya teman-teman. Jadi seperti ini. Mohon maaf agak lemot ini teman-teman. Nah, ini adalah petunjuk lokalnya. Jadi kerjakan soal latihan dengan baik dan serius tanpa melihat kunci jawaban. Karena di sini adalah kelemahan dari modul. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Misalnya dia tidak melihat kunci apa enggak, karena ini bersifat mandiri. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari modul. Tapi tidak ada masalah. Terlebih dahulu, selanjutnya cek jawaban Anda. Jadi petunjuk ini akan memberikan jalan kepada siswa bahwa siswa itu harus membaca petunjuk soalnya dulu, terus mengerjakan soal, baru memeriksa atau mengoreksi jawaban tadi berdasarkan kunci jawaban dan tentukan ketuntasannya. Nah, ini petunjuk yang saya buat teman-teman. Di buku saya itu ada soal pilihan ganda biasa teman-teman, yang A, B, C, D itu, terus ada petunjuk B, pilihan 1, 2, 3 seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ada di soal-soal SNMPTN. Terus petunjuk C ini soal sebab akibat. Nah, di petunjuk A ini untuk soal nomor 1 sampai 10 seperti ini. Terus di petunjuk B ini soal yang 1, 2, 3 tadi. Di petunjuk C ini sebab akibat, teman-teman. Nah, di sini kunci jawabannya harus kita sertakan karena di sini adalah belajar mandiri. Nah, ini nilai A ini, jadi jumlah jawaban benar itu dikalikan 3. Jadi misalnya kalau benar semuanya 10, berarti nilainya 30 untuk yang A ini. Ini kalau benar semua berarti nilainya adalah 30. Jadi 3 kali 10 nilainya 30. Di petunjuk B ini adalah kuncinya teman-teman. Nah, di petunjuk B ini nilainya 4 untuk jawaban yang benar, karena butuh pemahaman yang agak sulit. Nah, di petunjuk C nilainya 6. Jadi kalau kita jumlah semuanya 100. Maka kita tentukan standarnya teman-teman. Kalau nilainya ini 80, maka bisa dinyatakan bahwa anak tersebut tuntas. Bila 60 sampai 80 maka belum tuntas, sehingga suggestion-nya atau sarannya adalah kembali kepada soal, disuruh ngerjakan kembali. Tapi kalau tuntas, lanjut ke materi berikutnya. Kalau kurang dari 60 tidak tuntas, pelajari dan pahami kembali uraian materi kemudian soal. Nah, ini petunjuk yang harus kita berikan kepada siswa ketika kita membuat modul. Jadi ini tentang penyusunan tes hasil belajar teman-teman. Bila ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar atau nanti dalam diskusi di kelas WA. Kita bisa berbagi di sana saran-saran ke teman-teman yang memang sudah memahami soal hot itu seperti apa, sehingga teman-teman yang belum paham atau saya termasuk akan mendapatkan informasi yang baru. Jangan lupa di like video ini, isi di kolom komentar, jangan lupa di share kalau teman-teman berkenan, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.